9. Zia melerai pertempuran lava Sadi. Aku menjadi sangat ahli dalam hal mengunjungi rumah jompo para dewa, suatu pernyataan yang menyedihkan mengenai hidupku. Kali pertama Carter dan aku berhasil ke sana, kami mengarungi sungai malam, menyelami air terjun api, dan hampir mati di sebuah danau lava. Sejak saat itu, aku mendapati bahwa aku bisa sekedar meminta Isis untuk memindahkanku karena dia bisa membuka pintu ke banyak lokasi di Duat. Namun, terus terang, berurusan dengan Isis nyaris sama menyebalkannya dengan berenang mengarungi api. Setelah percakapan syaktiku dengan Carter, aku bergabung dengan Zia di atas sebuah tebing kapur yang menghadap sungai Nil. Saat itu sudah tengah hari di Mesir. Mengatasi portal lake ternyata butuh waktu lebih lama daripada yang kuperkirakan. Setelah berganti pakaian yang lebih praktis, aku makan siang sebentar dan membahas strategi satu kali lagi dengan Amos Nun jauh di dalam aula zaman. Kemudian, Zia dan aku naik kembali ke permukaan. Kini, kami berdiri di puing-puing kuil untuk Isis di sungai sebelah selatan Kairo. Itu tempat yang bagus untuk memanggil sang dewi, tetapi kami tidak punya banyak waktu. Zia masih mengenakan pakaian militernya, celana kargo militer dan atasan tanpa lengan berwarna zaitun. Tongkat panjangnya tersampir di punggung, sementara tongkat sihirnya tergantung di ikat pinggang. Dia menggeledah tas, memeriksa perbekalan untuk terakhir kalinya. Carter bilang apa? Tanyanya. Itu benar, kakak sayang. Aku menjauh dari jangkauan pendengaran sebelum menghubungimu. Jadi, Zia tidak mendengar semua olokanku tadi. Sungguh, aku tidak sejahat itu. Kusampaikan apa yang telah kami bicarakan, tetapi aku tak sanggup memaksa diri menceritakan bagaimana arwah ibu berada dalam bahaya. Tentu aku sudah tahu mengenai masalah itu secara umum sejak aku bicara dengan Anubis, tetapi mengetahui bahwa hantu ibu meringkuk di bawah tebing di suatu tempat di Duat, melawan tarikan bayangan ular itu, keping informasi itu melesak dalam dadaku seperti sebutir peluru. Jika aku mencoba menyentuhnya, aku takut itu akan langsung menembus jantungku dan menewaskanku. Kujelaskan tentang teman hantuku yang jahat, Paman Vinny, dan bagaimana kami berniat meminta bantuannya. Zia tampak terguncang. Setne? Setne yang itu? Apakah Carter menyadari? Ya. Dan, Top menyarankan ini? Ya. Dan, kau sungguh-sungguh menyetujuinya? Ya. Dia menatap sungai Nil. Barangkali, dia tengah memikirkan kampung halamannya, yang dulu berada di tepian sungai ini hingga dihancurkan oleh kekuatan Apophis. Barangkali, dia tengah membayangkan seluruh tanah airnya hancur dalam lautan kekacauan. Aku menduga dia akan mengatakan kepadaku bahwa rencana kami gila. Kukira dia mungkin akan meninggalkanku dan kembali ke Nome pertama. Namun, kurasa dia sudah terbiasa dengan keluarga Ken, gadis yang malang. Kini, dia pasti sudah tahu bahwa semua rencana kami memang gila. Baiklah, katanya. Bagaimana kita mencapai tempat ini, rumah jompo para dewa? Tunggu sebentar. Aku memejamkan mata dan berkonsentrasi. Yuhu, Isis? Pikirku. Apa kau ada di rumah? Sadie, si Dewi langsung menjawab. Dalam benakku, dia muncul sebagai seorang wanita bangsawan dengan rambut hitam berkepang. Gaunnya putih halus. Sayapnya yang beraneka warna berkilauan seperti cahaya matahari yang beriak di air jernih. Aku ingin menamparnya. Nah, ujarku. Ini dia teman baikku yang menentukan siapa yang boleh kukencani dan siapa yang tidak. Berani-beraninya dia terlihat kaget. Apakah kau bicara tentang Anubis? Benar pada percobaan pertama? Seharusnya, aku membiarkan saja hal itu karena aku membutuhkan bantuan Isis. Namun, melihatnya melayang di sana dalam keadaan bercahaya dan tampak agung membuatku lebih marah daripada sebelumnya. Bagaimana kau bisa selancang itu, ha? Mengendap-endap di belakangku,
melobi sana-sini untuk menjauhkan Anubis dariku. Memangnya kau berhak mengurusi hal itu? Herannya, Isis tetap sabar. Sadie, ada hal-hal yang tidak kau pahami. Ada aturan-aturan. Aturan? Desakku. Dunia akan kiamat, dan kau mencemaskan cowok mana yang secara sosial layak untukku? Isis mengatupkan bagian atas jemarinya. Kedua masalah itu lebih terkait daripada yang kau sadari. Tradisi Ma'at harus diikuti. Kalau tidak, kekacauan menang. Makhluk fana dan yang abadi hanya dapat berinteraksi dengan cara-cara khusus dan terbatas. Lagi pula, kau sedang tidak boleh diganggu. Sejujurnya, aku sedang membantumu. Membantu? Tugasku. Kalau kau benar-benar ingin membantu, kami perlu mendatangi rumah keempat malam rumah peristirahatan, Sani Achres, atau entah apapun sebutannya. Setelah itu, kau boleh enyah dari kehidupan pribadiku. Barangkali aku terlalu kasar, tetapi Isis sudah kelewat batas. Lagi pula, mengapa aku harus bersikap sopan kepada Dewi yang sebelumnya menumpang di kepalaku? Seharusnya, Isis lebih mengenalku. Sang Dewi menghela napas. Sadie, berdekatan dengan para dewa itu berbahaya. Harus diatur dengan sangat cermat. Kau tahu itu. Pamanmu masih tercemari pengalamannya dengan Set. Bahkan, temanmu Zia masih berjuang mengatasinya. Apa maksudmu? Tanyaku. Kalau kau bergabung denganku, kau akan mengerti, Isis berjanji. Pikiranmu akan menjadi jernih. Sudah waktunya kita bersatu lagi dan menggabungkan kekuatan kita. Itu dia, promosi dagangnya. Setiap kali aku meminta bantuan Isis, dia berusaha membujukku untuk bergabung dengannya seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya. Manusia dan dewa menghuni satu tubuh, bertindak dengan satu kehendak. Setiap kali pula, aku menolak. Jadi, ujarku nekat, berdekatan dengan dewa itu berbahaya. Tapi kau sangat ingin menyatukan kekuatan denganku lagi. Aku senang kau memperhatikan keselamatanku. Isis menyipitkan mata. Situasi kita berbeda, Sadie. Kau membutuhkan kekuatanku. Tentu saja tawaran itu menggoda. Mengendalikan kekuatan penuh sesosok Dewi sungguh menggairahkan. Sebagai mata Isis, aku merasa percaya diri, tak bisa dihalangi, benar-benar tak kenal takut. Kita bisa kecanduan dengan kekuatan semacam itu dan itulah masalahnya. Isis bisa menjadi teman yang baik, tetapi agendanya tidak selalu yang terbaik bagi dunia manusia atau bagi Sadie Kane. Isis digerakkan oleh kesetiaan terhadap putranya, Horus. Dia akan melakukan segalanya untuk menyaksikan Horus menduduki singgasana para dewa. Isis ambisius, penuh dendam, haus kekuasaan, dan iri kepada siapa saja yang mungkin memiliki sihir lebih besar daripada dirinya. Isis mengatakan bahwa pikiranku akan lebih jernih bila aku membiarkannya masuk. Maksud Isis sebenarnya adalah, jika aku mulai memahami berbagai hal dari sudut pandangnya, akan lebih sulit untuk memisahkan pikiranku dari pikirannya. Aku bahkan mungkin akan percaya tindakannya benar dengan memisahkan Anubis dan aku. Gagasan yang sangat mengerikan. Sayangnya, Isis ada benarnya mengenai penyatuan kekuatan. Cepat atau lambat, kami harus melakukannya. Tidak ada cara lain agar aku bisa memiliki kekuatan untuk menantang Apophis. Namun, sekarang belum waktunya. Aku ingin tetap menjadi Sadie Kane selama mungkin hanya diriku sendiri yang menyenangkan, tanpa ada penumpang dewa. Tidak lama lagi, kataku kepada Isis. Ada hal-hal yang harus kulakukan terlebih dulu. Aku perlu merasa yakin bahwa keputusan-keputusan yang kuambil adalah pilihanku sendiri. Nah, tentang pintu menuju rumah peristirahatan. Isis cukup ahli menampilkan raut terluka sekaligus mencela secara bersamaan, yang pasti menjadikannya ibu yang sulit dihadapi. Aku hampir merasa kasihan terhadap Horus. Sadie Kane,
katanya, kau manusia kesayanganku, penyihir yang kupilih. Tapi, tetap saja kau tidak mempercayaiku. Aku tidak berusaha menyangkalnya. Isis tahu bagaimana perasaanku. Dewi itu merentangkan kedua tangannya dengan sikap pasrah. Baiklah. Tapi, jalan para dewa adalah satu-satunya jawaban. Untuk semua anggota keluarga Kane, dan untuk anak itu. Dia mengedik ke arah Zia. Kau perlu menasihatinya, Sadie. Dia harus segera mempelajari jalan ini. Apa maksudmu? Tanyaku lagi. Aku benar-benar berharap dia berhenti bicara dengan berbelit-belit. Dewa-dewi bisa sangat menyebalkan dari segi itu. Zia adalah penyihir yang jauh lebih berpengalaman daripada aku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menasihatinya. Lagi pula, Zia adalah pengendali api. Dia menoleransi kami, keluarga Kane, tetapi dia tak pernah menunjukkan ketertarikan sedikit pun terhadap jalan para dewa. Semoga berhasil, kata Isis. Akan kunanti panggilanmu. Sosok sang dewi beriak dan menghilang. Ketika aku membuka mata, sekotak kegelapan seukuran pintu mengapung di udara. Sade? Zia bertanya. Kau terdiam begitu lama. Aku sampai khawatir. Tidak perlu. Aku berusaha tersenyum. Isis cuma senang bicara. Pemberhentian selanjutnya, rumah keempat malam. Sejujurnya, aku tak pernah benar-benar memahami perbedaan antara portal pusaran pasir yang dapat dipanggil penyihir dengan artefak dan pintu-pintu kegelapan yang bisa dimunculkan oleh para dewa. Barangkali, para dewa menggunakan jaringan nirkabel yang lebih canggih. Barangkali, mereka sekedar mampu membidik dengan lebih jitu. Apapun alasannya, portal Isis berfungsi lebih baik daripada portal yang kuciptakan untuk pergi ke Kairo. Portal itu mengantar kami persis ke lobi Sani Achres. Begitu kami melangkah masuk, Zia memeriksa sekeliling kami dan mengerutkan kening. Di mana semua orang? Pertanyaan yang bagus. Kami tiba di rumah Jompo Dewa yang benar tanaman dalam pot yang sama, lobi berukuran besar yang sama dengan jendela-jendela menghadap danau api, deretan tiang batu kapur yang sama yang dilapisi poster-poster murahan berisi sosok-sosok Jompo yang tengah tersenyum dan moto-moto seperti, ini adalah abad emasmu. Akan tetapi, tidak ada orang di ruang perawat. Tiang-tiang infus terkumpul di satu sudut, seolah sedang mengadakan konferensi. Sofa-sofa kosong. Meja-meja diseraki permainan senet dan dam yang sedang berlangsung. Aku benci senet. Aku tengah menatap sebuah kursi roda kosong, bertanya-tanya kemana sang empunya pergi, ketika mendadak kursi itu meledak menjadi bunga api, ambruk menjadi segundukan kulit gosong dan besi yang setengah leleh. Aku terhuyung mundur. Di belakangku, Zia memegang segumpal bola api putih panas di tangannya. Kedua matanya seliar mata seekor hewan yang terpojok. Apa kau sudah gila? Teriakku. Apa yang kau? Zia melempar bola api keduanya ke arah pos perawat. Sebuah vas penuh bunga aster meledak dalam hujan kelopak bunga yang membara dan serpihan tembikar. Zia! Sepertinya dia tidak mendengarkanku. Dia memanggil sebuah bola api lagi dan membidik ke arah sofa. Seharusnya, aku kabur melindungi diri. Aku tidak siap mati untuk menyelamatkan perabotan berselubung jelek. Namun, aku malah menyerbu ke arah Zia dan mencengkeram pergelangan tangannya. Zia, hentikan! Dia menatapku marah dengan api menyala dalam matanya dan maksudku benar-benar harfiah. Irisnya berubah menjadi lingkaran api berwarna jingga. Ini menakutkan, tentu saja, tetapi aku tetap bertahan. Selama setahun belakangan, aku menjadi agak terbiasa dengan kejutan mengingat kucingku ternyata sesosok dewi, saudara lelakiku berubah menjadi Raja Wali, dan Felix mengeluarkan penguin dari perapian beberapa kali dalam seminggu. Zia, kataku tegas, kita tidak bisa membakar rumah Jompo ini. Apa yang merasukimu?
Raut kebingungan melintas di wajahnya. Dia berhenti melawan. Matanya berubah normal. Dia menatap kursi roda yang meleleh itu, lalu sisa-sisa karangan bunga yang masih mengepulkan asap di atas karpet. Apa aku yang memutuskan bunga-bunga itu harus mati? Ku selesaikan perkataannya. Ya, kau. Dia memadamkan bola apinya. Untunglah, karena bola api itu sudah mulai memanggang wajahku. Maafkan aku, gumamnya. Aku mengira sudah berhasil mengendalikannya. Mengendalikannya? Ku lepaskan tangan Zia. Maksudmu akhir-akhir ini kau banyak melempar bola api? Dia masih terlihat kebingungan, tatapan matanya mengembara ke sekeliling lobi. Tidak, mungkin iya. Beberapa kali aku hilang kesadaran. Saat siuman, aku tidak ingat apa yang telah kulakukan. Seperti yang barusan? Dia mengangguk. Amos bilang, awalnya dia berpikir itu mungkin efek samping dari waktu yang kuhabiskan di dalam makam. Ah, makam itu. Selama berbulan-bulan, Zia terperangkap di dalam sebuah sarkofagus air sementara Shepti-nya mondar-mandir ke sana kemari, berperan sebagai dirinya. Ketua Lektor Iskandar berpikir ini akan melindungi Zia yang asli dari Set? Dari Apophis? Kami masih belum yakin. Bagaimanapun, menurutku itu bukan gagasan paling cemerlang dari seorang penyihir berusia 2000 tahun yang seharusnya bijaksana. Selama tidurnya, Zia mengalami mimpi-mimpi buruk mengerikan mengenai desanya yang terbakar dan Apophis yang menghancurkan dunia. Kurasa, hal itu mungkin menimbulkan stres pasca trauma yang parah. Kau bilang awalnya Amos berpikir seperti itu, aku memperhatikan. Kalau begitu, masih ada terusannya? Zia memandang hampa kursi roda yang meleleh itu. Cahaya dari luar mengubah rambutnya menjadi serwarna besi berkarat. Dia dulu di sini, gumam Zia. Dia di sini selama ribuan tahun, terjebak. Perlu waktu sejenak untuk memproses itu. Maksud Mura. Dia merana dan kesepian, kata Zia. Dia dipaksa melepaskan tahtanya. Dia meninggalkan dunia manusia dan kehilangan gairah hidup. Kulindas sekuntum aster yang masih membara di atas karpet. Entahlah, Zia. Dia terlihat sangat gembira saat kami membangunkannya, bernyanyi-nyanyi, meringis, dan sebagainya. Tidak. Zia berjalan menuju jendela, seolah tertarik oleh pemandangan belerang yang indah. Pikirannya masih tidur. Aku menghabiskan waktu bersamanya, Sadie. Aku mengamati ekspresinya saat dia tidur siang. Aku mendengarnya merengek dan bergumam. Tubuh tua itu adalah kandang, penjara. Ra sejati masih terperangkap di dalamnya. Zia mulai membuatku khawatir sekarang. Bola api bisa kuhadapi. Ocehan melantur tidak terlalu. Kurasa masuk akal kalau kau bersimpati kepada Ra, ku beranikan diriku berkata. Kau seorang pengendali api. Dia semacam dewa api. Kau terperangkap dalam makam itu. Ra terperangkap di sebuah rumah jompo. Mungkin itu yang menyebabkan kau hilang kesadaran tadi. Tempat ini mengingatkanmu akan keterkungkunganmu sendiri. Benar sekali Sadie Kane, psikolog junior. Mengapa tidak? Aku sudah cukup banyak menghabiskan waktu untuk mendiagnosis teman-temanku yang sinting, Liz dan Emma, di London. Zia memandangi danau api di luar sana. Aku punya firasat bahwa upaya terapiku mungkin tidak terlalu membawa hasil. Amos sudah berusaha membantuku, kata Zia. Dia tahu apa yang tengah kualami. Dia memantraiku supaya bisa memfokuskan pikiran, tapi... Zia menggeleng-geleng. Ini menjadi semakin parah. Hari ini merupakan pertama kalinya dalam waktu berminggu-minggu aku tidak menjaga Ra, dan semakin sering aku menghabiskan waktu bersamanya, semakin pikiranku menjadi kabur. Ketika memanggil api sekarang, aku kesulitan mengendalikannya. Bahkan,
Mantra-mantra sederhana yang telah kurapal selama bertahun-tahun, kekuatan yang kusalurkan terlalu besar. Kalau itu terjadi saat aku tak sadarkan diri, aku paham mengapa dia terdengar ketakutan. Penyihir harus berhati-hati dengan mantra. Jika kami menyalurkan kekuatan terlalu besar, kami bisa menguras simpanan tenaga kami secara tak sengaja. Kemudian, mantra itu akan mengambil secara langsung dari daya hidup si penyihir dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kau perlu menasihatinya, Isis berkata kepadaku. Dia harus segera mempelajari jalan ini. Sebuah pemikiran yang tidak menyenangkan mulai terbentuk. Aku teringat kegembiraan Ra ketika pertama kali bertemu Zia. Bagaimana Ra mencoba memberikan sisa kumbang skarab terakhirnya kepada Zia. Ra terus-menerus mengoceh tentang zebra, mungkin berarti Zia. Kini, Zia pun mulai berempati terhadap dewa tua itu, bahkan mencoba membakar panti jompo tempat Ra terperangkap begitu lama. Itu tidak mungkin pertanda baik. Akan tetapi, bagaimana mungkin aku menasihati Zia sementara aku sendiri tidak tahu apa yang tengah terjadi? Peringatan Isis terus bergema di kepalaku. Jalan para dewa adalah jawaban bagi semua anggota keluarga Cain. Zia tengah berjuang mengatasinya. Amos masih tercemari momen-momen ketika dia bersama Seth. Zia, ujarku ragu, kau bilang Amos tahu apa yang kau alami. Apakah itu sebabnya dia meminta Bast untuk mengawasi Ra hari ini? Untuk memberimu waktu menjauh dari si dewa matahari? Kurasa begitu. Ku coba menenangkan napasku. Kemudian, aku mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Di kamar perang, Amos berkata dia mungkin harus menggunakan cara-cara lain untuk melawan musuh. Dia tidak dia tidak mengalami masalah dengan Seth. Zia tidak mau menatap mataku. Sadi, aku sudah berjanji kepadanya, demi dewa-dewi Mesir. Dia memanggil Seth. Berusaha menyalurkan kekuatan Seth, setelah semua yang diperbuat Seth kepadanya? Kumohon, tidak. Zia tidak menjawab, yang sudah merupakan sebuah jawaban. Amos akan kewalahan. Seruku. Kalau para penyihir pemberontak mengetahui bahwa ketua lektor bermain-main dengan dewa kejahatan, persis seperti dugaan mereka Seth bukan hanya dewa kejahatan. Zia mengingatkanku. Dia wakil Ra. Dia membela dewa matahari dalam pertempuran melawan Apophis. Kau kira itu membuat situasi lebih baik? Aku menggeleng-geleng tak percaya. Dan, sekarang, Amos mengira kau mengalami kesulitan dengan Ra? Apakah dia pikir Ra berusaha untuk? Aku menunjuk ke arah kepala Zia. Sadie, kumohon. Suara Zia menghilang dalam kesedihan. Kurasa tidak adil aku menekan Zia. Dia tampaknya lebih kebingungan daripada aku. Namun, aku tidak suka memikirkan Zia terpecah perhatiannya saat kami sudah sedemikian dekat dengan pertempuran akhir kehilangan kesadaran, melempar bola api liar, kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri. Bahkan, yang lebih buruk lagi adalah kemungkinan bahwa Amos menjalin suatu hubungan dengan Seth, bahwa dia mungkin benar-benar telah memilih untuk membiarkan dewa mengerikan itu kembali ke kepalanya. Pikiran itu membuat ususku terlilit membentuk tiat simpul Isis. Kubayangkan musuh lamaku Michel Desjardins menatapku marah. Neves pas, Sadiken? Inilah akibat dari jalan para dewa. Ini sebabnya sihir itu terlarang. Aku menendang sisa-sisa lelehan kursi roda. Sebuah roda bengkok berderit dan bergoyang-goyang. Kita harus membicarakan hal ini, aku memutuskan. Waktu kita sudah hampir habis. Nah, kemana perginya semua orang tua itu? Zia menunjuk ke arah jendela. Di sana, katanya dengan tenang. Mereka sedang menikmati hari wisata pantai. Kami menuruni pantai berpasir hitam di dekat danau api. Tempat itu tidak akan menjadi lokasi liburan favoritku, tetapi dewa-dewi tua duduk santai di atas kursi dek di bawah payung berwarna cerah. Yang lain mendengkur di atas handuk pantai atau duduk di kursi roda dan menatap ke arah pemandangan yang menggelegak.
Seorang dewi kisut berkepala burung yang mengenakan baju renang terusan tengah membangun piramida pasir. Dua pria tua kuasumsikan mereka dewa api berdiri sebatas pinggang di tengah ombak yang menyala-nyala, tertawa, dan memercikan lava ke wajah satu sama lain. Wajah Tawaret si perawat berbinar-binar ketika dia melihat kami. "Sadi," panggilnya. "Kau datang lebih awal minggu ini. Dan kau membawa teman." Normalnya, aku tak akan berdiri diam saat seekor kuda Nil betina yang berdiri tegak dan tersenyum menyerbu hendak memelukku, tetapi aku sudah terbiasa dengan Tawaret. Dia sudah mengganti sepatu tumit tingginya dengan sandal. Selain itu, dia mengenakan seragam putih perawatnya seperti biasa. Maskara dan lipstiknya terpulas cantik untuk ukuran seekor kuda Nil, dan rambut hitam suburnya terjepit di bawah topi perawatnya. Blusnya yang kekecilan terbuka di bagian perutnya yang besar yang barangkali merupakan pertanda kehamilan permanen, karena dia adalah dewi kelahiran, atau barangkali pertanda terlalu banyak makan kue. Aku tak pernah benar-benar yakin. Dia memelukku tanpa menggencetku, sesuatu yang sangat kuhargai. Parfum bunga lilaknya mengingatkanku kepada nenek, dan sekilas bau belerang pada pakaiannya mengingatkanku kepada kakek. "Tawaret," ujarku, "ini Zia Rashid." Senyum Tawaret memudar. Oh, begitu. Aku tak pernah melihat si Dewi Kuda Nil terlihat begitu gelisah. Apakah entah bagaimana dia tahu Zia telah melelehkan kursi rodanya dan membakar bunga-bunganya? Saat keheningan menjadi janggal, Tawaret berhasil kembali tersenyum. "Maaf." "Halo, Zia. Hanya saja kau terlihat giyah, lupakan saja. Apakah kau teman Bes juga?" Bukan, sebenarnya." Zia mengakui. "Maksudku, kurasa begitu, tapi kami di sini untuk sebuah misi," jelasku. "Situasi di dunia atas agak kacau." Kuceritakan kepada Tawaret mengenai para penyihir pemberontak, rencana serangan Apophis, dan rencana gila kami untuk mencari bayangan ular itu dan menginjak-injaknya sampai mati. Tawaret meremas-remas tangan kuda Nilnya. "Oh, sayang. Kiamat besok? Hari bermain bingo seharusnya jatuh pada hari Jumat. Anak-anakku sayang yang malang akan sangat kecewa." Dia melirik ke arah pantai, kepada pasien-pasien jomponya, yang sebagian tengah tidur sambil meneteskan liur atau memakan pasir hitam, atau mencoba berbicara dengan lava. Tawaret mendesah. "Kurasa lebih baik tidak usah memberitahu mereka. Mereka sudah berada di sini selama berabad-abad, terlupakan oleh dunia manusia. Sekarang, mereka harus mati bersama yang lainnya. Mereka tidak layak mengalami nasib seperti itu. Aku ingin mengingatkannya bahwa tidak ada yang layak mengalami nasib seperti itu, baik itu teman-temanku, keluargaku, dan jelas juga gadis cerdas bernama Sadie Kane yang masih punya masa depan yang panjang." Namun, Tawaret begitu baik hati, sampai-sampai aku tidak ingin terdengar egois. Dia tampaknya sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, hanya mengkhawatirkan dewa-dewi tua yang dirawatnya. "Kami belum menyerah," aku meyakinkannya. "Tapi, rencanamu ini..." Tawaret bergidik, menyebabkan tsunami kulit hippo yang menggeletar. "Mustahil. Seperti menghidupkan kembali dewa matahari?" tanyaku. Dia mengakui hal itu dengan mengangkat bahu. "Baiklah, sayang. Kuakui kau pernah melakukan hal yang mustahil sebelumnya. Bagaimanapun." Dia melirik Zia, seolah keberadaan temanku itu masih membuatnya gugup. "Yah, aku yakin kau tahu apa yang kau lakukan. Bagaimana aku bisa membantu? Bolehkah kami menjenguk Bes?" tanyaku. "Tentu saja, tapi aku khawatir dia belum berubah." Dia memandu kami menyusuri pantai. Beberapa bulan terakhir, aku mengunjungi Bes setidaknya sekali seminggu. Jadi, aku mengenali banyak dewa-dewi tua hanya dengan melihatnya. Kulihat Heket si Dewi Kodok bertengger di atas sebuah payung pantai,
seolah benda itu adalah daun teratai air. Lidahnya menjulur keluar untuk menangkap sesuatu di udara. Apakah ada lalat di duat? Lebih jauh lagi, aku melihat Dewa Angsa, Gengenwer, yang namanya aku tidak bercanda berarti pengklakson agung. Pertama kali Tawaret memberitahukan hal itu kepadaku, aku nyaris menyemburkan teh yang kuminum. Yang mulia klakson sedang terseok-seok di sepanjang pantai, menguak kepada dewa-dewi lain dan mengagetkan mereka hingga terbangun dari tidur. Namun, setiap kali aku berkunjung, para penghuni tempat itu berubah. Beberapa dewa menghilang. Dewa-dewi lain muncul, dewa-dewi dari kota-kota yang sudah tidak ada lagi, dewa-dewi yang hanya dipuja selama beberapa abad sebelum digantikan oleh dewa-dewi lain, dewa-dewi yang sudah begitu tua, sampai lupa nama mereka sendiri. Sebagian besar peradaban meninggalkan pecahan tembikar, atau monumen, atau kepustakaan. Mesir sangatlah tua hingga ia meninggalkan serombongan dewa. Setengah jalan menyusuri pantai, kami melewati kedua orang tua aneh yang sejak tadi bermain di dalam lava. Mereka tengah bergulat dengan tubuh terbenam di danau hingga sebatas pinggang. Salah satu di antara mereka memukul yang lainnya dengan aneh dan memekik-mekik gemetar. "Itu pudingku! Pudingku!" "Oh, sayang," kata Tawaret, perengkuh api dan kaki panas bertengkar lagi. Aku menahan tawa. Kaki panas? Nama dewa macam apa itu? Tawaret mengamati ombak api itu, seolah mencari cara untuk mengarunginya tanpa terbakar. Mereka dewa dari aula penghakiman, sayang. Makhluk malang. Dulu, ada 42 dewa di sana, masing-masing bertanggung jawab untuk mengadili kejahatan yang berbeda. Bahkan, pada zaman dulu, kami tak pernah bisa membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sekarang, dia mengangkat bahu. Mereka benar-benar terlupakan, sayangnya. Perengkuh api, dewa yang membawa aneh itu dia dulu adalah dewa perampokan. Aku khawatir itu membuatnya paranoid. Dia selalu merasa kaki panas mencuri pudingnya. Aku akan melerai perkelahian itu. Biar aku saja, kata Zia. Tawaret menjadi tegang. Kau, sayangku? Aku mendapat firasat Tawaret hendak mengatakan sesuatu selain sayangku. Api itu tidak akan menggangguku, Zia meyakinkan Tawaret. Kalian berdua pergilah terlebih dulu. Aku tidak yakin bagaimana Zia bisa begitu percaya diri. Barangkali dia hanya lebih suka berenang dalam api daripada melihat Bes dalam kondisinya saat ini. Jika benar begitu, aku tak bisa menyalahkannya. Pengalaman itu memang menggelisahkan. Apapun penyebabnya, Zia melangkah menuju ombak dan langsung mengarungi api seperti penjaga pantai di film Baywatch. Hanya saja tahan api. Tawaret dan aku meneruskan langkah menyusuri pantai. Kami mencapai galangan tempat perahu matahari ditambatkan saat pertama kali charter dan aku mendatangi tempat ini. Bes duduk di ujung dermaga, di kursi kulit yang nyaman, yang pasti telah dibawakan Tawaret khusus untuknya. Dia mengenakan kemeja Hawaii berwarna merah biru yang segar dan celana pendek berbahan drill kuning kecoklatan. Wajahnya masih sekurus musim semi lalu, tetapi selain itu dia tidak terlihat berubah. Sekumpulan rambut hitam acak yang sama, bulu-bulu kasar yang sama yang bisa disebut janggut, wajah jelek yang menimbulkan rasa sayang dan mengingatkanku kepada seekor anjing pug. Akan tetapi, jiwa Bes sudah tiada. Dia menatap hampa ke arah danau, tidak bereaksi sama sekali ketika aku berlutut di dekatnya dan menggenggam tangannya yang berbulu. Aku ingat kali pertama dia menyelamatkan hidupku, menjemputku dengan mobil limosin yang penuh sampah, mengantarku ke jembatan Waterloo, lalu menakut-nakuti dua dewa yang mengejarku hingga mereka pergi. Dia melompat keluar mobil tanpa mengenakan apa-apa kecuali celana dalam dan meneriakkan, "Bo!" Ya, dia benar-benar teman sejati. "Bes sayang," ujarku, "kami akan mencoba membantumu." Ku ceritakan kepadanya segala yang terjadi sejak kunjungan terakhirku. Aku tahu dia tidak bisa mendengarku.
Karena nama rahasianya diambil, jiwanya tidak berada di sana. Namun, berbicara dengannya membuatku merasa lebih baik. Tawaret terisak. Aku tahu dia selalu mencintai Bess, meski Bess tidak senantiasa membalas perasaannya. Bess tak mungkin mendapat perawat yang lebih baik. Oh, Sadi. Si Dewi Kuda Nil mengusap setetes air mata. Kalau kau benar-benar bisa membantunya, aku akan melakukan apa saja. Tapi, bagaimana itu mungkin? Bayangan, sahutku. Orang ini, Setne, dia menemukan cara untuk menggunakan bayangan dalam mantra kutukan. Kalau Shout adalah salinan cadangan dari jiwa, dan kalau sihir Setne dapat dilakukan secara terbalik. Mata Tawaret membelalak. Kau yakin kau bisa menggunakan bayangan Bess untuk mengembalikannya? Ya. Aku tahu itu terdengar gila, tetapi aku harus yakin. Mengatakannya kepada Tawaret, yang mengasihi Bess lebih daripada aku, ya, aku benar-benar tidak boleh mengecewakannya. Lagi pula, jika kami dapat melakukan ini untuk Bess, maka siapa tahu? Barangkali kami dapat menggunakan sihir yang sama untuk mengembalikan Dewa Matahari, Ra, hingga mampu bertempur. Namun, aku harus mendahulukan yang terpenting. Aku berniat memenuhi janjiku kepada si Dewa Cebol. Ini bagian sulitnya, kataku. Aku berharap kau dapat membantuku menemukan bayangan Bess. Aku tidak tahu banyak mengenai dewa-dewi dan Shout mereka dan entah apa lagi. Setahuku, kalian kerap menyembunyikannya? Tawaret menggeser tubuh dengan gelisah, kakinya menimbulkan suara berderit pada papan dermaga. Ya. Aku berharap Shout agak menyerupai nama rahasia, lanjutku, karena aku tidak bisa bertanya kepada Bess di mana dia menyimpan bayangannya. Kurasa aku akan bertanya kepada orang yang terdekat dengannya. Kurasa kau yang berkemungkinan paling besar mengetahuinya. Melihat seekor kuda Nil merona benar-benar ganjil. Itu nyaris membuat Tawaret terlihat rapuh dalam skala yang besar. Aku pernah melihat bayangannya sekali, dia mengakui. Pada salah satu momen terbaik kami bersama. Kami sedang duduk di atas dinding kuil di Sais. Maaf. Sebuah kota di delta Sungai Nil, jelas Tawaret. Rumah seorang teman kami Dewi Berburu, Nate. Dia suka mengundang Bess dan aku melakukan perburuan. Kami, menakut-nakuti hewan buruannya supaya keluar dari tempat persembunyian. Kubayangkan Tawaret dan Bess, dua dewa dengan kekuatan super jelek, mengarungi rawa-rawa dan bergandengan tangan sambil berteriak "Bo'o!" untuk menakut-nakuti kawanan burung puyuh. Kuputuskan menyimpan bayangan itu untuk diriku sendiri. Pokoknya, lanjut Tawaret, pada suatu hari setelah makan malam, Bess dan aku duduk berdua saja di atas dinding kuil Nate, memandangi bulan terbit di atas Sungai Nil. Dia memandang si Dewa Cebol dengan tatapan yang penuh cinta, hingga mau tak mau aku membayangkan diriku di atas dinding kuil itu, menikmati malam romantis bersama Anubis bukan, Walt bukan. Hidupku menyebalkan. Aku mendesah sedih. Kumohon, lanjutkan. Kami tidak membicarakan hal khusus, kenang Tawaret. Kami berpegangan tangan. Hanya itu. Tapi, aku merasa begitu. Dekat dengannya. Hanya sekilas, aku menatap dinding bata di sebelah kami, dan aku melihat bayangan Bess dalam cahaya obor. Biasanya, dewa tidak menyimpan bayangan mereka sedekat itu. Dia pasti sangat mempercayaiku hingga menunjukkannya. Kutanyakan hal itu kepadanya, dan dia tertawa. Dia bilang, ini tempat yang baik untuk bayanganku. Kurasa aku akan meninggalkannya di sini. Dengan begitu, bayanganku bisa terus bahagia, bahkan ketika aku sedang tidak bahagia. Cerita itu begitu indah dan menyedihkan, aku hampir tidak tahan mendengarnya. Di pantai, Dewa Tua Perengkuh Api memekikkan sesuatu mengenai puding. Zia berdiri di dalam ombak,
mencoba memisahkan kedua dewa sementara mereka memercikinya dengan lava dari kedua sisi. Yang menakjubkan, hal itu tampaknya tidak mengganggu Zia. Aku menoleh ke arah Tawaret. Malam itu di Sai sudah berapa lama? Beberapa ribu tahun silam. Hatiku mencelus. Ada kemungkinan bayangan itu masih di sana? Tawaret mengangkat bahu tak berdaya. Sai sudah hancur berabad-abad silam. Kuil itu sudah tidak ada. Para petani merobohkan bangunan kuno itu dan menggunakan bata jemurnya sebagai pupuk. Sebagian besar tanahnya telah berubah menjadi rawa. Sungguh menyenangkan. Aku tidak pernah menggemari puing-puing Mesir. Kadangkala, aku sendiri tergoda untuk merobohkan beberapa kuil. Namun, sekali ini saja, aku berharap reruntuhannya masih ada. Aku ingin meninju para petani itu. Kalau begitu, tidak ada harapan? Tanyaku. Oh, selalu ada harapan, kata Tawaret. Kau bisa mencari di area itu, memanggil bayangan Bes. Kau temannya. Bayangan itu mungkin muncul kalau masih ada di sana. Dan, kalau Nate masih berada di area itu, dia mungkin bisa membantu. Itu kalau dia tidak memburumu. Kuputuskan untuk tidak memikirkan kemungkinan itu. Aku sudah menghadapi cukup banyak masalah. Kita harus mencoba. Kalau kita bisa menemukan bayangannya dan mengetahui mantra yang benar tapi, Sadi, kata Sang Dewi, waktumu sangat sedikit. Kau harus menghentikan Apophis. Bagaimana kau bisa membantu Bes juga? Kutatap dewa cebol itu. Kemudian, aku membungkuk dan mengecup dahinya yang tidak rata. Aku sudah berjanji, kataku. Lagi pula, kami membutuhkannya kalau kami ingin menang. Apakah aku benar-benar mempercayai itu? Aku tahu Bes tidak bisa menakut-nakuti Apophis hanya dengan meneriakkan bow. Tak peduli seberapa mengerikan penampilannya dengan celana dalam. Pada jenis pertempuran yang kami hadapi, aku tidak yakin tambahan satu dewa lagi bisa memengaruhi keadaan. Aku lebih tidak yakin lagi bahwa gagasan bayangan terbalik ini bisa berhasil kepada Ra. Namun, aku harus mencobanya pada Bes. Meskipun dunia akan kiamat besok lusa, aku tidak akan menjemput ajalku tanpa terlebih dahulu mengetahui bahwa aku telah melakukan semua yang kubisa untuk menyelamatkan temanku. Dari semua dewi yang pernah kutemui, Tawaret adalah yang paling mungkin memahami motifku. Dia meletakkan kedua tangannya pada Bes dengan sikap melindungi. Kalau begitu, Sadikin, kuharap kau beruntung demi Bes dan demi kita semua. Ku tinggalkan Tawaret di atas dermaga, dia berdiri di belakang Bes, seolah mereka tengah menikmati sebuah senja yang romantis bersama-sama. Di pantai, aku bergabung kembali dengan Zia, yang sedang menyeka abu dari rambutnya. Selain beberapa lubang bekas terbakar di celananya, dia terlihat baik-baik saja. Dia menunjuk ke arah perengkuh api dan kaki panas, yang sekali lagi bermain-main dengan rukun di dalam lava. Mereka tidak terlalu nakal, kata Zia. Mereka hanya perlu sedikit perhatian. Seperti hewan peliharaan, kataku. Atau kakakku. Zia malah tersenyum. Apakah kau mendapatkan informasi yang kau butuhkan? Kurasa begitu, jawabku. Tapi, pertama-tama, kita harus ke aula penghakiman. Pengadilan Setni sudah hampir dimulai. Bagaimana kita mencapai tempat itu? Tanya Zia. Pintu masuk yang lain? Aku memandangi danau api, memikirkan masalah itu. Aku ingat aula penghakiman berada di sebuah pulau di suatu tempat di danau ini, tetapi geografi Duat agak kacau. Setahuku, aula itu berada pada level Duat yang benar-benar berbeda, atau danau itu seluas 6 miliar kilometer. Aku tidak menyukai gagasan berjalan menyusuri pantai sebuah wilayah yang asing, atau berenang. Aku jelas tidak suka berdebat dengan ISIS lagi. Kemudian,
Aku melihat sesuatu di atas ombak-ombak api. Siluet sebuah kapal uap yang tak asing tengah mendekat. Cerobong asap kembar memubungkan asap emas terang dan sebuah roda dayung berputar menembus lava. Kakakku, berkatilah hatinya, jelas-jelas sudah gila. Masalah terpecahkan, ujarku kepada Zia. Charter akan memberi kita tumpangan. 10 hari mengajak anak ke tempat kerja menjadi kacau sadis saat mendekati dermaga. Charter dan Walt melambai-lambai ke arah kami dari anjungan kapal Ratu Mesir. Di sebelah mereka, berdirilah si kapten, bilah berlumuran darah, yang terlihat sangat menawan dalam seragam nakoda kapalnya, di luar fakta bahwa kepalanya adalah sebuah kapak bermata ganda yang ternoda darah. Itu Demon, kata Zia dengan gugup. Ya, aku membenarkan. Amankah? Kuangkat sebelah alisku. Tentu saja tidak, gerutu Zia. Aku bertualang bersama keluarga Kane. Awak kapal yang terdiri dari bola-bola cahaya memelesat ke sana kemari di atas kapal, menarik tali temali dan menurunkan tangga untuk naik ke kapal. Charter tampak lelah. Dia mengenakan jeans dan kemeja kusut yang bernoda saus barbeku. Rambutnya basah dan rata di satu sisi, seolah dia jatuh tertidur di pancuran kamar mandi. Walt tampak jauh lebih baik ya, sungguh, tidak ada kompetisi di sini. Dia mengenakan kemeja tanpa lengan serta celana olahraganya yang biasa, dan berhasil tersenyum kepadaku, walaupun dari gesturnya jelas dia sedang kesakitan. Jimat Shen di kalungku sepertinya memanas, atau barangkali suhu tubuhku saja yang meningkat. Zia dan aku menaiki tangga kapal. Bilah berlumuran darah membungkuk, yang sangat mengkhawatirkan, karena kepalanya bisa saja mengiris semangka menjadi 2. Selamat datang di kapal, Lady Kane. Suaranya berupa dengung metalik yang berasal dari tepian mata kapak bagian depan. Saya siap melayani Anda. Terima kasih banyak, ujarku. Charter, boleh aku bicara denganmu? Ku cengkeram telinganya dan kutarik dia ke arah kabin kapal. Awe! Erang Charter saat aku menariknya. Kurasa melakukan itu di depan Zia tidaklah sopan, tetapi menurutku sebaiknya aku sekalian memberi Zia petunjuk tentang bagaimana cara terbaik menangani kakakku. Walt dan Zia mengikuti kami menuju ruang makan utama. Seperti biasa, meja kayu mahoninya dipenuhi pinggan-pinggan berisi hidangan segar. Lilin menerangi mural-mural aneka warna tentang dewa-dewi Mesir, tiang-tiang berlapis emas, dan langit-langit yang dihias ramai. Kulepaskan telinga Charter dan membentaknya, apa kau sudah sinting? Awe! Dia berteriak lagi. Apa masalahmu? Masalahku, ujarku, merendahkan suara, adalah kau memanggil kapal ini dan Kapten Demonnya lagi, yang menurut peringatan Bast akan mengiris leher kita begitu dia punya kesempatan. Dia berada dalam ikatan sihir, Charter beralasan. Terakhir kali kita memanggilnya, dia baik-baik saja. Itu karena Bast bersama kita. Aku mengingatkannya. Dan, kalau kau mengira aku mempercayai demon bernama Bilah berlumuran darah lebih daripada teman-teman, sela Walt. Bilah berlumuran darah memasuki ruang makan, menekuk sedikit kepala kapaknya di bawah kosen pintu. Lord dan Lady Kane, dari sini perjalanan kita tinggal sebentar lagi. Kita akan tiba di aula penghakiman kira-kira 12 menit lagi. Terima kasih, BBD, jawab Charter sambil mengusap-usap telinganya. Kami akan bergabung denganmu di Geladak sebentar lagi. Baiklah, kata demon itu. Apa perintah Anda saat kita tiba nanti? Aku menjadi tegang, berharap Charter berpikir panjang. Bast telah memperingatkan kami bahwa demon memerlukan instruksi yang sangat jelas agar tetap berada dalam kendali. Kau akan menunggu kami sementara kami mendatangi aula penghakiman, Charter mengumumkan. Setelah kami kembali, kau akan membawa kami ke tempat yang ingin kami datangi. Sesuai titah Anda. Nada suara Bilah berlumuran darah diwarnai kekecewaan atau apakah itu hanya imajinasiku? Setelah dia pergi, Zia mengerutkan kening. Charter,
Dalam hal ini aku setuju dengan Sadi. Kok kau bisa mempercayai makhluk itu? Dari mana kau mendapatkan kapal ini? Ini kapal orang tua kami, jawab Carter. Carter dan aku bertukar pandang, sepakat tanpa kata bahwa penjelasan itu sudah cukup. Ayah dan ibu kami berlayar dengan kapal ini menyusuri sungai Thames menuju Cleopatra S. Needle pada malam ibu meninggal ketika membebaskan Bas dari jurang yang dalam. Setelahnya, ayah duduk tepat di ruangan ini, dalam keadaan berduka, hanya ditemani si Dewi Kucing dan Kapten Demon. Bilah berlumuran darah telah menerima kami sebagai majikannya yang baru. Dia mengikuti perintah kami sebelumnya, tetapi itu tidak terlalu menghibur. Aku tidak mempercayainya. Aku tidak suka berada di dalam kapalnya. Di lain pihak, kami perlu mencapai aula penghakiman. Aku haus dan lapar, dan kurasa aku bisa menanggung perjalanan 20 menit jika itu berarti menikmati minuman ringan merek Ribena dan sepiring ayam tandoori dengan roti naan. Kami berempat duduk di sekeliling meja. Kami makan sambil membandingkan cerita. Secara keseluruhan, sangat mungkin itu adalah kencan ganda paling aneh dalam sejarah. Kami tak pernah kekurangan keadaan darurat yang perlu dibicarakan, tetapi ketegangan di ruangan itu sepekat asap kabut Kairo. Carter sudah berbulan-bulan tidak bertemu Zia. Aku tahu dia berusaha untuk tidak memandangi Zia. Zia terang-terangan tidak nyaman duduk begitu dekat dengan Carter. Dia terus mencondongkan tubuh menjauh, yang jelas melukai perasaan Carter. Barangkali Zia hanya khawatir mengalami serangan lemparan bola api lagi. Sementara aku senang sekali berada di sebelah Walt, tetapi pada saat yang sama, aku juga sangat mengkhawatirkannya. Aku tak bisa melupakan bagaimana dia terlihat dalam balutan kain linen mumi yang bercahaya, dan bertanya-tanya apa yang ingin disampaikan Anubis kepadaku mengenai situasi Walt. Walt berusaha menyembunyikannya, tetapi dia jelas-jelas sedang sangat kesakitan. Kedua tangannya gemetar saat mengambil roti lapis selai kacang. Carter memberitahuku mengenai rencana evakuasi rumah Brooklyn yang akan diawasi oleh Bas. Hatiku nyaris remuk memikirkan si kecil Shelby, Felix konyol yang menyenangkan, Cleo yang pemalu, dan semua anak lain akan pergi untuk mempertahankan nome pertama dari serangan yang sangat sulit dihadapi, tetapi aku tahu Carter benar. Tidak ada pilihan lain. Carter terus terlihat bimbang, seolah menunggu Walt ikut memberi informasi. Walt tetap diam. Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Entah bagaimana, aku harus memojokkan Walt berdua saja dan menginterogasinya untuk meminta rincian. Sebagai gantinya, aku memberitahu Carter mengenai kunjungan kami ke rumah peristirahatan. Kuceritakan kecurigaanku bahwa Amos mungkin memanggil Seth untuk mendapat tambahan kekuatan. Zia tidak membantahku, dan kabar itu tidak diterima baik oleh kakakku. Setelah beberapa menit menyumpah-nyumpah dan mondar-mandir di ruangan, dia akhirnya cukup tenang untuk mengatakan, kita tak boleh membiarkan hal itu terjadi. Dia akan binasa. Aku tahu, ujarku, tapi hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk membantunya adalah dengan meneruskan langkah. Aku tidak menyinggung soal Zia yang hilang kesadaran di panti jompo. Dalam kondisi mental Carter saat ini, kurasa hal itu mungkin terlalu berlebihan untuknya. Namun, aku memberitahunya mengenai perkataan Tawaret soal kemungkinan lokasi bayangan Bes. Puing-puing sais. Dia mengerutkan kening. Kurasa ayah pernah menyinggung tempat itu. Dia bilang, tidak banyak yang tersisa. Tapi, bahkan kalau kita bisa menemukan bayangan Bes, kita tidak punya waktu. Kita harus menghentikan Apophis. Aku sudah berjanji, ujarku bersikeras. Lagi pula, kita membutuhkan Bes. Anggap saja ini sebagai percobaan. Menyelamatkan bayangannya akan memberi kita peluang untuk menerapkan jenis sihir ini sebelum kita coba terhadap Apophis M, secara terbalik tentu saja. Mungkin bahkan akan memberi kita cara untuk membangkitkan Ra kembali. Tapi Sadi ada benarnya, sela Walt.
Aku tidak yakin siapa yang lebih terkejut, Charter atau aku. Bahkan kalau kita mendapatkan bantuan Setne, kata Walt, memerangkap bayangan dalam patung sangatlah sulit. Aku merasa lebih baik kalau kita bisa mengujinya pada sasaran yang lebih bersahabat terlebih dulu. Aku bisa menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya selagi aku masih punya waktu. Walt, tukasku, tolong jangan bicara seperti itu. Saat kalian menghadapi Apophis, lanjutnya, kalian hanya punya satu kesempatan untuk merapal mantra dengan benar. Akan lebih baik kalau kita sempat berlatih. Saat kalian menghadapi Apophis. Dia mengatakannya dengan begitu tenang, tetapi maknanya gamblang, dia tidak akan ada ketika hal itu terjadi. Charter mendorong pizzanya yang masih tersisa separuh. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melakukan semuanya tepat waktu. Aku tahu ini misi pribadimu, Sadie, tapi dia harus melakukannya, kata Zia dengan lembut. Charter, kau pernah menjalankan misi pribadi di tengah situasi genting, bukan? Itu dulu berhasil. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Charter. Kadang-kadang, kita harus mengikuti kata hati. Charter terlihat seolah sedang mencoba menelan bola golf. Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, lonceng kapal itu berbunyi. Di sudut ruang makan, sebuah pengeras suara mendedaskan suara bilah berlumuran darah. Para lord dan lady, kita telah tiba di aula penghakiman. Kuil hitam itu terlihat persis seperti yang kuingat. Kami menaiki anak tangga dari dermaga dan berjalan di antara deretan tiang obsidian yang berjajar hingga kegelapan. Adegan-adegan seram kehidupan dunia bawah berkilauan di lantai dan pada hiasan-hiasan yang mengitari tiang desain-desain hitam di atas batu hitam. Meskipun ada obor-obor berwarna merah yang menyala setiap beberapa meter, udara begitu penuh dengan abu vulkanik, sampai-sampai aku tidak bisa melihat jauh ke depan. Saat kami bergerak makin jauh ke dalam kuil, suara-suara berbisik di sekeliling kami. Dari sudut mataku, kulihat kerumunan-kerumunan arwah melayang di paviliun sosok-sosok pucat yang tak terlihat dalam udara yang berasap. Hantu-hantu yang mengajukan petisi, jelas Walt, mereka membawa dokumen kasus mereka, berharap bertemu Osiris. Dia pergi begitu lama. Pasti ada banyak tumpukan kasus. Langkah Walt terlihat lebih ringan. Matanya tampak lebih siaga, tubuhnya tidak terlalu digayuti rasa sakit. Dia begitu dekat dengan kematian hingga aku khawatir perjalanan ke dunia bawah ini terasa berat baginya, tetapi dia malah terlihat lebih santai ketimbang kami semua. Bagaimana kau bisa tahu? Tanyaku. Walt bimbang. Aku tidak tahu pasti. Hanya saja, sepertinya itu benar. Dan, hantu-hantu yang tidak membawa gulungan? Para pengungsi, katanya. Mereka berharap tempat ini akan melindungi mereka. Aku tidak bertanya berlindung dari apa. Aku teringat hantu di pesta dansa Brooklyn Academy yang dijalari sulur-sulur hitam dan terseret ke bawah tanah. Aku membayangkan gambaran yang diceritakan Charter, ibu kami meringkuk di bawah sebuah tebing di suatu tempat di Duat, melawan tarikan kekuatan gelap di kejauhan. Kita harus bergegas. Aku mulai melaju, tetapi Zia mencengkeram lenganku. Di sana, katanya. Lihat. Asap membelah. 20 meter di depan menjulanglah satu set pintu obsidian berukuran raksasa. Di depannya, seekor hewan seukuran anjing pemburu duduk di atas pangkal pahanya seekor jakal berukuran besar dengan bulu hitam tebal, telinga runcing berbulu halus, dan wajah antara seekor rubah dan serigala. Matanya yang berwarna rembulan berkilat-kilat dalam kegelapan. Hewan itu menggeram ke arah kami, tetapi aku tidak gentar. Mungkin aku agak bias, tetapi kurasa jakal itu lucu dan menggemaskan, bahkan meski hewan tersebut terkenal sering menggali kuburan di Mesir kuno. Itu cuma Anubis, ujarku penuh harap. Disinilah kami bertemu dia terakhir kali. Itu bukan Anubis, Walt memperingatkan. Tentu saja dia, sahutku. Lihat.
Sadie, jangan, kata Carter, tetapi aku melangkah ke arah penjaga itu. Halo, Anubis, panggilku. Ini aku, Sadie. Si jakal lucu berbulu itu memamerkan taringnya. Mulutnya mulai berbusa. Mata kuningnya yang manis mengirimkan pesan yang sangat jelas, satu langkah lagi dan akan kukunyah kepalamu hingga lepas. Aku membeku. Benar, itu bukan Anubis, kecuali dia sedang mengalami hari yang sangat buruk. Ini tempat kami bertemu dia sebelumnya, kata Carter. Kenapa dia tidak di sini? Ini salah satu anak buahnya, tebak Walt. Anubis pastilah berada di tempat lain. Sekali lagi, dia terdengar sangat yakin, dan aku merasakan kecemburuan yang aneh. Walt dan Anubis sepertinya lebih banyak berbincang satu sama lain ketimbang denganku. Walt mendadak menjadi ahli mengenai segala sesuatu tentang kematian. Sementara aku bahkan tidak bisa berada di dekat Anubis tanpa menimbulkan kemarahan penjaganya Shu, dewa udara panas. Benar-benar tidak adil. Zia bergerak ke sebelahku sambil mencengkeram tongkat panjangnya. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kita harus mengalahkan hewan itu untuk bisa lewat? Kubayangkan Zia melemparkan beberapa bola api penghancur bunganya. Hanya itulah yang kami butuhkan, seekor jakal terbakar yang mendengking-dengking berlarian di halaman ayahku. Tidak, kata Walt, seraya melangkah ke depan. Dia cuma penjaga gerbang. Dia perlu tahu urusan kita. Walt, kata Carter, kalau kau salah. Walt mengangkat tangannya dan perlahan mendekat jakal itu. Aku Walt Stone, katanya. Ini Carter dan Sadie Kane. Sedangkan yang ini Zia. Rashid, tambah Zia. Kami punya urusan di aula penghakiman, kata Walt. Si jakal menggeram, tetapi nadanya terdengar lebih ingin tahu. Tidak terlalu bernada kukunyah kepalamu hingga lepas lagi. Ada kesaksian yang perlu kami berikan, Walt melanjutkan. Informasi yang berguna untuk pengadilan Sydney. Walt, bisik Carter, sejak kapan kau menjadi pengacara junior? Aku menyuruh Carter diam. Rencana Walt tampaknya berhasil. Jakal itu memiringkan kepala seolah mendengarkan, lalu bangkit dan melangkah pergi memasuki kegelapan. Pintu ganda obsidian berayun membuka tanpa suara. Bagus, Walt, ujarku. Bagaimana kau? Dia menghadap ke arahku, dan jantungku berjumpalitan. Sesaat, aku merasa dia terlihat seperti tidak. Jelas emosiku yang kacau mempermainkan otakku. NG, bagaimana kau tahu apa yang harus dikatakan? Walt mengangkat bahu. Aku menebak. Secepat waktu membuka tadi, pintu itu mulai menutup. Cepat! Carter memperingatkan. Kami berlari kecil memasuki ruang pengadilan orang mati. Pada awal semester musim gugur pengalaman pertamaku belajar di sekolah Amerika, guru meminta kami menuliskan informasi kontak orang tua kami dan apa mata pencarian mereka, kalau mereka bisa membantu untuk hari karir. Aku tak pernah mendengar tentang hari karir. Begitu aku paham apa itu, aku tak bisa berhenti cekikikan. Bisakah ayahmu datang untuk bicara mengenai pekerjaannya? Kubayangkan kepala sekolah bertanya. Mungkin, Mrs. Laird, demikian aku akan menjawab. Hanya saja, dia sudah mati. Tidak sepenuhnya mati, sih. Lebih tepatnya, dia itu dewa yang bangkit kembali. Dia mengadili arwah-arwah manusia dan mengumpankan jantung orang mati kepada monster peliharaannya. Oh, dan kulitnya berwarna biru. Aku yakin dia cukup mengesankan pada hari karir bagi semua siswa yang ingin menjadi dewa Mesir kuno kalau sudah besar nanti. Aula penghakiman belum berubah sejak kunjungan terakhirku. Ruangan itu cenderung mencerminkan pikiran Osiris. Jadi, kerap terlihat seperti replika pucat dari apartemen lama keluarga kami di Los Angeles pada masa-masa bahagia ketika kami semua tinggal bersama. Kini,
Barangkali karena ayah sedang bertugas, tempat itu sepenuhnya bernuansa Mesir. Ruangan bundarnya dipenuhi jajaran pilar batu berukir desain bunga lotus. Tungku api sihir menyiramkan cahaya hijau dan biru pada dinding. Di tengah ruangan, terdapat neraca keadilan, 2 piring emas yang diseimbangkan di sebuah besi berbentuk T berlutut di depan neraca itu, hantu seorang pria yang mengenakan setelan garis-garis, tengah membaca sebuah gulungan naskah dengan gugup. Aku mengerti mengapa dia tegang. Di kedua sisi tubuhnya, berdirilah demon reptil besar berkulit hijau, berkepala kobra, dan lengan galah sang demon yang terlihat mengerikan siap sedia di atas kepala si hantu. Ayah duduk di ujung terjauh ruangan di atas mimbar emas, dengan seorang pelayan Mesir berkulit biru di sisinya. Melihat ayah diduat selalu menyebabkan pusing karena dia tampak sebagai 2 orang sekaligus. Pada satu level, ayah terlihat seperti ketika dia masih hidup seorang pria kekar yang tampan dengan kulit coklat gelap, kepala botak, dan janggut tipis yang rapi. Dia mengenakan setelan sutra yang elegan dan jas untuk berpergian dengan warna gelap, seperti pebisnis yang hendak menaiki pesawat pribadi. Namun, pada level realitas yang lebih dalam, dia tampil sebagai Osiris, dewa orang mati. Dia berbusana seperti sesosok Fir'aun, dengan sandal, rok pendek linen bersulam, dan deretan hiasan leher berwarna emas dan jingga di dadanya yang telanjang. Kulitnya sewarna langit musim panas. Di pangkuannya, terdapat sebuah kait dan cambuk simbol raja-raja Mesir. Meski aneh melihat ayahku berkulit biru dan mengenakan rok, aku sangat senang berada di dekatnya lagi, sampai aku benar-benar lupa tentang jalannya pengadilan. Ayah! Aku berlari ke arahnya. Carter bilang aku bodoh, tetapi ayah adalah raja di pengadilan itu, bukan? Mengapa aku tidak boleh berlari mendekat untuk menyapanya? Aku sudah separuh jalan ketika demon-demon ular itu menyilangkan lengan galah mereka dan menghalangi jalanku. Tidak apa-apa, kata ayah, tampak agak terkejut. Biarkan dia lewat. Aku menghambur ke pelukannya, membuat kait dan cambuk terjatuh dari pangkuannya. Ayah memelukku hangat, terkekeh penuh kasih. Untuk sesaat, aku merasa seperti seorang gadis kecil lagi, aman dalam pelukannya. Kemudian, dia memegangiku sejauh rentang lengannya, dan aku bisa melihat betapa lelahnya dia. Bagian bawah matanya berkantung. Wajahnya cekung. Bahkan, aura biru Osiris yang kuat, yang biasanya mengelilinginya seperti korona bintang, berkedip-kedip lemah. Sadi, sayangku, katanya dengan suara letih, kenapa kau datang? Aku sedang bekerja. Aku berusaha tidak merasa tersinggung. Tapi, ayah, ini penting. Carter, Walt, dan Zia mendekati mimbar. Raut wajah ayahku berubah suram. Begitu, ya? Katanya. Biar ku selesaikan dulu pengadilan ini. Anak-anak, berdirilah di sebelah kananku. Dan, kumohon, jangan menyela. Pelayan ayahku mengentakkan kakinya. Yang mulia, ini sungguh tidak biasa. Dia sosok yang berpenampilan ganjil pria Mesir tua berwarna biru yang membawa sebuah gulungan naskah besar di kedua tangannya. Terlalu padat untuk hantu, terlalu biru untuk manusia. Dia nyaris sejompora, hanya mengenakan cawat, sandal, dan wig yang tidak pas ukurannya. Kurasa gumpalan rambut palsu yang hitam mengilat itu maksudnya agar terlihat gagah dalam gaya Mesir kuno, tetapi bersama celak dan pemerah di pipinya, bocah tua itu terlihat seperti peniru Cleopatra yang buruk rupa. Gulungan papirus yang dipegangnya benar-benar besar. Bertahun-tahun lalu, aku pernah ke sinagog bersama temanku Liz, dan kitab Taurat yang ada di sana sangat mungil bila dibandingkan dengan gulungan itu. Tidak apa-apa, pengganggu, kata ayahku kepadanya. Kita bisa melanjutkan sekarang. Tapi, yang mulia si orang tua, apakah namanya benar-benar pengganggu, menjadi sedemikian kalut sampai-sampai dia kehilangan kontrol atas gulungannya. Bagian bawah gulungan terjatuh dan membuka,
melambung-lambung menuruni anak tangga seperti sehelai karpet yang terbuat dari papirus. Oh, celaka, celaka, celaka. Dengan susah payah pengganggu berusaha menggulung dokumennya. Ayahku menahan senyum. Dia menoleh kembali ke arah hantu bersetelan garis-garis yang masih berlutut di dekat neraca. Maafkan aku, Robert Windham. Kau boleh menyelesaikan kesaksianmu. Hantu itu membungkuk-bungkuk penuh hormat. Yeya, Yang Mulia Osiris. Dia melihat catatannya dan mulai mengocehkan daftar kejahatan yang tidak dilakukannya, pembunuhan, pencurian, dan penjualan hewan ternak dengan alasan yang tidak sah. Aku menoleh ke arah Walt dan berbisik, dia manusia modern, bukan? Apa yang dilakukannya di pengadilan Osiris? Aku agak terganggu ketika mendapati bahwa Walt sekali lagi punya jawaban. Kehidupan setelah mati terlihat berlainan bagi tiap-tiap jiwa, katanya, tergantung apa yang mereka percayai. Untuk orang itu, Mesir pastilah memberi kesan yang kuat. Mungkin dia membaca cerita-cerita tentang Mesir ketika masih kecil. Bagaimana kalau seseorang tidak percaya kepada segala macam kehidupan setelah mati? Tanyaku. Walt melemparkan tatapan sedih kepadaku. Maka itulah yang mereka alami. Di sisi lain mimbar, si dewa biru pengganggu mendesis, menyuruh kami diam. Mengapa pula ketika orang dewasa mencoba menyuruh anak-anak diam mereka selalu menimbulkan suara yang lebih ribut daripada suara yang mereka coba hentikan? Si hantu Robert Windham sepertinya mulai melambat dalam memberikan kesaksian. Saya belum pernah memberikan kesaksian palsu terhadap tetangga saya. Maaf, saya tidak bisa membaca baris terakhir ini, ikan. Pengganggu berseru marah. Apakah kau pernah mencuri ikan dari Danau Suci? Saya tinggal di Kansas, jawab si hantu, jadi tidak pernah. Ayahku bangkit dari singgasananya. Baiklah. Mari timbang hatinya. Salah satu demon ular mengeluarkan sebuah bungkusan kain linen seukuran kepalan tangan anak kecil. Di sebelahku, Charter menghela napas tajam. Hatinya ada di dalam sana? SSST. Kata pengganggu dengan sangat nyaring sampai-sampai wignya hampir terjatuh. Keluarkan si penghancur jiwa. Di dinding ruangan yang jauh, sebuah pintu anjing membuka. Amit berlari memasuki ruangan dengan penuh semangat. Si lucu yang malang itu tidak terlalu baik koordinasi tubuhnya. Lengan atas dan dada singa mininya berbentuk ramping dan gesit, tetapi separuh bagian belakangnya berbentuk pantat kuda Nil yang gendut dan sangat tidak gesit. Dia terus-menerus tergelincir ke samping, membelok menabrak pilar, dan menghantam tungku. Setiap kali mengalami tabrakan, dia menggoyangkan bulu singa dan moncong buayanya serta mendengking riang. Charter mengomeliku, seperti biasa. Dia bilang Amit itu betina. Kuakui aku tidak bisa membuktikan dia itu jantan atau betina, tetapi aku selalu menganggap Amit sebagai monster jantan. Dia terlalu hiperaktif untuk menjadi selain itu, dan cara dia menandai daerah kekuasaannya lupakan saja. Ah, sayangku! Aku berseru, terbawa suasana. Poocekinsku! Amit berlari ke arahku dan melompat ke pelukanku, menggosok-gosokkan moncong kasarnya padaku. Yang Mulia Osiris! Pengganggu kehilangan bagian bawah gulungannya lagi, yang terurai di sekitar kakinya. Ini sangat memalukan. Sadi, ayah berkata tegas, tolong jangan memanggil pelahap jiwa dengan sebutan Poochekins. Maaf, gumamku, dan kubiarkan Amit turun. Salah satu demon ular meletakkan hati Robert Windham di neraca keadilan. Aku sudah melihat banyak gambar Anubis melakukan tugas ini, dan kuharap dialah yang berada di sini sekarang. Anubis pasti jauh lebih menarik untuk dilihat daripada sesosok demon ular. Pada neraca di seberangnya, bulu kebenaran muncul. Jangan suruh aku menjelaskan tentang bulu kebenaran. Neraca bergetar. Kedua piringannya berhenti, nyaris seimbang. Si hantu garis-garis menangis lega.
Amit mendengking kecewa. Sangat mengesankan, kata ayahku. Robert Windham, kau dianggap cukup baik, meskipun faktanya kau adalah seorang bankir investasi. Donasi palang merah, sayang. Pekik hantu itu. Ya, baiklah, ujar ayah datar. Kau boleh melanjutkan perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Sebuah pintu membuka di bagian kiri mimbar. Demon ular menarik Robert Windham berdiri. Terima kasih, teriaknya saat demon-demon itu mengawalnya keluar. Dan, kalau Anda membutuhkan nasihat keuangan, Yang Mulia Osiris, saya masih percaya kepada ketahanan jangka panjang pasar pintu menutup di belakangnya. Pengganggu mendengkus marah. Pria mengerikan. Ayahku mengangkat bahu. Arwah modern yang menghargai cara-cara kuno Mesir. Dia tidak mungkin seburuk itu. Ayah menoleh ke arah kami. Anak-anak, ini pengganggu, salah seorang penasihatku dan dewa pengadilan. Maaf. Aku pura-pura tidak mendengar. Apakah ayah bilang dia terganggu? Pengganggu adalah namaku. Dewa itu berteriak marah. Aku mengadili mereka yang bersalah karena kehilangan kesabaran. Ya. Walau ayah lelah, kedua matanya berkilat-kilat geli. Itu adalah tugas tradisional pengganggu, walaupun karena sekarang dia adalah menteri terakhirku, dia membantuku dalam segala kasus. Dulu, ada 42 dewa pengadilan untuk kejahatan yang berbeda-beda, tapi seperti kaki panas dan perengkuh api, timpal Zia. Pengganggu tersentak. Bagaimana kau bisa tahu? Kami bertemu mereka, kata Zia, di rumah keempat malam. Kalian bertemu pengganggu nyaris menjatuhkan seluruh bulungannya. Yang Mulia Osiris, kita harus menyelamatkan mereka segera. Saudara-saudara saya kita akan membahasnya, ayah berjanji. Pertama-tama, aku ingin mendengar apa yang membawa anak-anakku ke Duat. Kami bergantian menjelaskan para penyihir pemberontak dan persekutuan rahasia mereka dengan Apophis, serangan yang akan mereka lakukan ke Nome pertama, dan harapan kami menemukan sejenis mantra kutukan baru yang mungkin bisa menghentikan Apophis selama-lamanya. Sebagian kabar yang kami bawa membuat ayah kami kaget dan resah seperti fakta bahwa banyak penyihir telah pergi dari Nome pertama, meninggalkan tempat itu dalam pertahanan yang sangat buruk sehingga kami harus mengirim murid-murid kami dari rumah Brooklyn untuk membantu, dan bahwa Amos bermain-main dengan kekuatan Set. Tidak, kata ayah. Tidak, dia tidak boleh melakukannya. Para penyihir yang meninggalkannya ini tidak dapat dimaklumi. Dewan Kehidupan harus berkumpul mendukung ketua lektor. Ayah mulai berdiri. Aku harus pergi ke tempat saudaraku yang mulia, kata pengganggu. Anda bukan penyihir lagi. Anda adalah Osiris. Ayah mengernyit, tetapi dia duduk kembali di singgasananya. Ya. Ya, tentu saja. Silakan, anak-anak, lanjutkan. Sebagian kabar yang kami bawa sudah diketahui ayah. Bahunya terkulai ketika kami menyampaikan tentang arwah-arwah orang mati yang menghilang, dan gambaran ibu kami yang tersesat entah di mana di kedalaman Duat, berjuang melawan tarikan kekuatan gelap yang diakini Carter dan aku sebagai bayangan Apophis. Aku telah mencari ibu kalian kemana-mana, kata ayah dengan putus asa. Kekuatan yang memangsa arwah-arwah ini entah itu bayangan si ular atau hal lain aku tak bisa menghentikannya. Aku bahkan tidak bisa menemukannya. Ibu kalian. Raut wajah ayah berubah menjadi serapuh es. Aku paham perasaannya. Selama bertahun-tahun, dia hidup dengan digayuti rasa bersalah karena tidak mampu mencegah kematian ibu kami. Sekarang, ibu berada dalam bahaya lagi, dan walaupun ayah adalah penguasa orang mati, dia merasa tidak berdaya menyelamatkannya. Kami bisa menemukannya, aku berjanji. Semua ini berhubungan, ayah. Kami punya rencana. Carter dan aku menjelaskan tentang Sheut, dan bagaimana hal itu bisa digunakan untuk mantra kutukan tingkat tinggi. Ayahku duduk tegak.
Kedua matanya menyipit. Anubis memberitahukan hal ini kepadamu? Dia mengungkap hakikat Sheut kepada seorang manusia? Aura birunya berkedip-kedip berbahaya. Aku tak pernah merasa takut kepada ayahku, tetapi kuakui aku bergerak mundur selangkah. Yah, bukan cuma Anubis. Top ikut membantu, kata Charter. Dan, sebagian lagi kami tebak Top? Sergah ayahku dengan marah. Ini pengetahuan berbahaya, anak-anak. Terlalu berbahaya. Aku tidak mengizinkan kalian, ayah. Teriakku. Kurasa aku membuatnya terkejut, tetapi kesabaranku akhirnya habis. Sudah cukup aku mendengar para dewa mengatakan kepadaku apa yang tidak boleh atau tidak bisa kulakukan. Bayangan Apokrislah yang menarik arwah orang mati. Pasti begitu. Bayangan itu mendapat kekuatan dari arwah-arwah itu, semakin kuat seiring Apokris bersiap bangkit. Aku belum benar-benar mencerna ide itu sebelumnya, tetapi saat aku mengucapkannya, kata-kata itu terasa benar adanya mengerikan, tetapi benar. Kita harus menemukan bayangan itu dan menangkapnya, aku bersikeras. Kemudian, kita dapat menggunakannya untuk mengenyahkan ular itu. Hanya itu peluang kita kecuali ayah ingin menggunakan kutukan standar. Kami sudah menyiapkan patung untuk itu. Bukan begitu, Charter? Charter menepuk-nepuk ranselnya. Mantra itu akan menewaskan kami, katanya. Barangkali juga tidak akan berhasil. Tapi, kalau itu satu-satunya pilihan kami. Zia tampak ketakutan. Charter, kau tidak mengatakannya kepadaku. Kau membuat patung Apophis? Kau akan mengorbankan dirimu untuk tidak, tukas ayah kami. Amarahnya menghilang. Dia membungkuk lunglai dan meletakkan wajahnya di kedua tangan. Tidak, kau benar, Sadie. Peluang kecil lebih baik daripada tidak ada peluang. Aku hanya tidak sanggup kalau kalian. Dia duduk tegak dan menghela napas, berusaha menenangkan diri. Bagaimana aku bisa membantu? Kuduga kalian datang ke sini karena suatu alasan, tapi kalian meminta sihir yang tidak kumiliki. Yah, begitulah, ujarku. Itulah bagian sulitnya. Sebelum aku bisa berkata lebih banyak, suara gong menggema di sepenjuru ruangan. Pintu utama mulai terbuka. Yang mulia, kata pengganggu, pengadilan berikutnya dimulai. Jangan sekarang, sergah ayahku. Tidak bisakah ditunda? Tidak, Yang Mulia. Dewa biru itu merendahkan suara. Ini pengadilan arwah itu. Anda tahu. Oh, demi 12 gerbang malam. Ayah menyumpah. Anak-anak, pengadilan ini sangat serius. Ya, sahutku. Sebenarnya, itulah yang kita akan bicara setelah ini, ayah memotong perkataanku. Kumohon, apapun yang kalian lakukan, jangan bicara dengan tertuduh atau membuat kontak mata dengannya. Arwah ini sangat gong berbunyi lagi. Sepasukan demon berderap masuk, mengelilingi si tertuduh. Aku tidak perlu bertanya siapa dia. Setne telah tiba. Para penjaga sudah cukup menakutkan 6 tentara berkulit merah berkepala pisau guillotine. Bahkan, tanpa keberadaan mereka, aku bisa menebak bahwa Setne berbahaya dari adanya segala sihir pencegahan yang ada. Hieroglif-hieroglif bercahaya melingkar di sekitarnya seperti cincin Saturnus, sekumpulan simbol anti-sihir seperti berangus, lemahkan, tetap di sini, diam, tak berdaya, dan jangan berani-berani memikirkannya. Pergelangan tangan Setne diikat dengan beberapa carik kain merah muda. 2 carik pita merah muda juga terikat di pinggangnya. Secarik kain merah muda mengikat lehernya, dan 2 carik lagi menghubungkan kedua pergelangan kakinya sehingga dia berjalan terseok-seok. Bagi para pengamat biasa, pita merah muda itu mungkin terlihat seperti set permainan Hello Kitty, tetapi aku tahu dari pengalaman pribadi bahwa pita-pita itu termasuk ikatan sihir paling kuat di dunia. 7 pita Hathor,
bisik Walt. Andai aku bisa membuat pita semacam itu. Aku punya, gumam Zia, tapi waktu pengisian ulangnya sangat lama. Punyaku baru akan siap bulan Desember. Walt menatap Zia dengan kagum. Para demon guillotine menyebar di kedua sisi tertuduh. Sydney sendiri tidak terlihat sebagai masalah, jelas bukan seseorang yang perlu dijaga seketat itu. Tubuhnya kecil tidak sekecil Bess, ingat, tetapi tetap termasuk pria mini. Tangan dan kakinya kurus kering. Jajaran tulang iga terlihat jelas di dadanya. Namun, dagunya terangkat dan dia tersenyum penuh percaya diri seolah dunia ini miliknya, hal yang sulit dilakukan ketika kita hanya mengenakan cawat dan beberapa helai pita merah muda. Tak ragu lagi, wajahnya sama dengan yang kulihat di dinding Museum Dallas, dan sekali lagi di Aula Zaman. Dia adalah si pendeta yang mengorbankan banteng dalam kerlip gambaran zaman kerajaan baru. Hidung melengkung, mata mengantuk, serta bibir tipis kejamnya serupa. Sebagian besar pendeta masa kuno gundul, tetapi rambut Sydney gelap dan tebal, diatur rapi ke belakang dengan minyak seperti pria perlente era 1950-an. Jika aku melihatnya di Piccadilly Circus, dengan baju lebih lengkap, semoga aku pasti menjauh darinya, menduga dia tengah membagikan promosi atau berusaha menjadi calo tiket untuk sebuah pertunjukan di West End. Licik dan menyebalkan? Ya. Berbahaya? Tidak terlalu. Para demon guillotine mendorongnya hingga berlutut. Sydney sepertinya menganggap itu lucu. Matanya menatap sekeliling ruangan, mengamati masing-masing dari kami. Aku berusaha tidak melakukan kontak mata, tetapi sulit. Sydney mengenaliku dan mengedipkan mata. Entah bagaimana, aku tahu dia bisa membaca emosiku yang campur aduk dengan sangat baik, dan dia menganggapku lucu. Dia menundukkan kepala ke arah singgasana. Yang mulia Osiris, semua kerepotan ini untuk saya? Seharusnya tidak perlu. Ayahku tidak menjawab. Dengan raut muka serius, dia memberi isyarat ke arah pengganggu, yang mencari-cari di gulungannya sampai menemukan bagian yang tepat. Sydney dikenal pula dengan sebutan Pangeran Hamwaset. Oh, wow. Sydney menyeringai ke arahku, dan aku berjuang melawan dorongan untuk membalas seringaiannya. Sudah lama tidak mendengar nama itu. Sejarah kuno, di sana itu. Pengganggu mendengkus. Kau dituduh atas kejahatan-kejahatan keji. Kau menghina dewa sebanyak 4092 kali. 91, Sydney mengoreksi. Lelucon mengenai yang mulia Horus itu hanya salah paham. Dia mengedipkan mata ke arah Charter. Benar, kan, Bung? Bagaimana dia bisa tahu mengenai Charter dan Horus? Pengganggu menggeser gulungannya. Kau telah menggunakan sihir untuk tujuan jahat, termasuk 23 pembunuhan itu upaya pembelaan diri. Sydney berusaha membentangkan tangan, tetapi pita-pita itu menahannya. Termasuk satu peristiwa ketika kau dibayar untuk membunuh dengan menggunakan sihir, kata pengganggu. Sydney mengangkat bahu. Itu upaya pembelaan diri untuk majikanku. Kau bersekongkol melawan 3 Fir'aun yang berbeda, lanjut pengganggu. Kau mencoba menggulingkan Dewan Kehidupan pada 6 kesempatan. Yang paling buruk, kau merampok kuburan-kuburan orang mati untuk mencuri buku sihir. Sydney tertawa ringan. Dia melirik ke arahku seolah mengatakan, bisakah kau percaya orang ini? Begini, pengganggu, katanya, itu namamu, bukan? Dewa pengadilan yang cerdas dan tampan sepertimu, kau pasti bekerja terlalu keras dan kurang dihargai. Aku tahu perasaanmu, sungguh. Banyak hal lebih penting yang harus kau lakukan daripada menggali riwayat lamaku. Lagi pula, semua tuntutan ini sudah kujawab di pengadilan-pengadilanku sebelum ini. Oh, pengganggu terlihat bingung. Dia membenahi wignya dengan canggung dan menoleh ke arah ayahku. Apakah kalau begitu sebaiknya kita lepaskan dia, Yang Mulia? Tidak, pengganggu.
Ayah duduk tegak. Tahanan ini menggunakan kata-kata ilahiyah untuk memengaruhi pikiranmu, memelintir sihir Ma'at yang paling suci. Bahkan dalam ikatan, dia berbahaya. Setne mengamati kuku-kukunya. Yang mulia Osiris, saya merasa tersanjung, tapi sejujurnya, dakwaan-dakwaan ini diam. Ayah mengayunkan tangan ke arah tahanan tersebut. Pusaran hieroglif menyala terang di sekelilingnya. Pita Hathor mengetat. Setne mulai tercekik. Raut sombongnya memudar, digantikan kebencian mendalam. Aku bisa merasakan kemarahannya. Dia ingin membunuh ayahku, membunuh kami semua. Ayah! Seruku, kumohon, jangan. Ayah mengernyit ke arahku, jelas-jelas tidak senang diinterupsi. Dia menjentikan jarinya, dan ikatan Setne melonggar. Hantu penyihir itu terbatuk-batuk dan muntah. Haamwaset, putra Ramses, ayahku berkata dengan tenang. Kau telah dijatuhi hukuman pemusnahan lebih dari sekali. Pada yang pertama kau berhasil memohon pengurangan hukuman, menawarkan diri untuk melayani Fir'aun dengan sihirmu benar, Setne menyahut dengan suara parau. Dia berusaha mengembalikan sikap tenangnya, tetapi senyumnya dikacaukan oleh rasa sakit. Saya ini pekerja terampil, yang mulia. Memusnahkan saya adalah suatu kejahatan. Tapi, kau melarikan diri dalam perjalanan, kata ayahku. Kau membunuh para penjagamu dan menghabiskan masa 300 tahun berikutnya untuk menimbulkan kekacauan di seluruh Mesir. Setne mengangkat bahu. Tidak seburuk itu. Hanya sedikit bersenang-senang. Kau tertangkap dan dihukum lagi, lanjut ayahku, 3 kali lagi. Pada setiap kesempatan, kau berhasil berkomplot untuk membebaskan diri. Dan, karena dewa-dewi tidak ada lagi di dunia, kau menjadi liar, berbuat sesukamu, melakukan kejahatan, dan meneror manusia. Yang mulia, itu tidak adil. Setne memprotes. Pertama-tama, saya merindukan kalian, para dewa. Sejujurnya, masa itu adalah 1000 tahun yang membosankan tanpa kalian. Sementara, mengenai apa yang disebut sebagai kejahatan tadi, ya, sebagian orang bisa mengatakan revolusi Prancis itu adalah pesta kelas 1. Saya tahu saya sendiri menikmatinya. Sementara Archduke Ferdinand, benar-benar membosankan. Kalau Anda mengenalnya, Anda sendiri juga akan membunuhnya. Cukup, bentak ayah. Kau sudah tamat. Aku sekarang adalah tubuh perantara Osiris. Aku tidak akan menoleransi keberadaan penjahat sepertimu, meski dalam bentuk arwah. Kali ini, muslihatmu sudah habis. Amit mendengking penuh semangat. Para pengawal guillotine mengayunkan mata pisau mereka naik turun, seolah bertepuk tangan. Pengganggu berseru, benar, benar. Sementara Setne, kepalanya mendongak dan dia tertawa. Ayahku tampak terpana, lalu murka. Dia mengangkat tangannya untuk mengetatkan pita Hathor, tetapi Setne berkata, tunggu dulu, yang mulia. Itulah masalahnya. Muslihat saya belum habis. Tanyakan kepada anak-anak Anda di sana. Tanyakan kepada teman-teman mereka. Anak-anak itu membutuhkan bantuan saya. Tidak usah berbohong lagi, ayahku menggeram. Hatimu akan ditimbang, lagi, dan Amit akan memakan ayah. Pekiku. Dia benar. Kami memang membutuhkan dia. Ayah menoleh ke arahku. Aku nyaris bisa melihat rasa duka dan amarah menggelegak lagi di dalam dirinya. Dia telah kehilangan istrinya lagi. Dia tidak berdaya membantu saudaranya. Pertempuran akhir dunia hendak dimulai, dan anak-anaknya berada di garis depan. Ayah perlu menjalankan keadilan kepada hantu penyihir ini. Dia perlu merasa bisa melakukan sesuatu yang benar. Ayah, kumohon, dengarkanlah, ujarku. Aku tahu ini berbahaya.
Aku tahu ayah tidak akan menyukainya. Tapi, kami datang ke sini karena Setne. Rencana yang tadi kami sampaikan kepada ayah Setne memiliki pengetahuan yang kami butuhkan. Sadie benar, timpal Carter. Kumohon, ayah. Ayah bertanya bagaimana ayah bisa membantu. Serahkan pengawasan Setne kepada kami. Dia adalah kunci untuk mengalahkan Apophis. Begitu nama itu terucap, angin dingin bertiup di ruang pengadilan. Tungku api mendesis. Amit mendengking dan menutupi moncongnya dengan cakar. Bahkan para demon guillotine bergerak-gerak gelisah. Tidak, jawab ayah. Jelas tidak. Setne memengaruhi kalian dengan sihirnya. Dia adalah pelayan kekacauan. Yang mulia, Setne berkata, nadanya mendadak berubah lembut dan penuh hormat. Saya ini banyak hal, tapi pelayan ular itu? Tidak. Saya tidak ingin dunia hancur. Hal itu tidak ada gunanya bagi saya. Dengarkan gadis itu. Biarkan dia menyampaikan rencananya kepada Anda. Kata-kata merasuki benakku. Kusadari Setne tengah menggunakan sihir, menyuruhku bicara. Kukuatkan diri melawan dorongan itu. Sayangnya, Setne memerintahku untuk melakukan sesuatu yang sangat kusukai bicara. Semuanya mengalir keluar, bagaimana kami mencoba menyelamatkan kitab menaklukkan Apophis di Dallas, bagaimana Setne bicara denganku di sana, bagaimana kami menemukan kotak bayangan dan mendapat gagasan menggunakan Shout. Ku jelaskan harapanku untuk menghidupkan kembali Bes dan menghancurkan Apophis. Itu mustahil, kata ayah. Bahkan, seandainya tidak mustahil pun, Setne tidak dapat dipercaya. Aku tidak akan pernah melepaskannya, terutama ke tangan anak-anakku. Dia akan membunuh kalian pada kesempatan pertama. Ayah, kata Carter, kami bukan anak kecil lagi. Kami bisa melakukan ini. Aku tidak tahan melihat raut tersiksa di wajah ayahku. Kutahan air mataku dan aku berjalan mendekati singgasana. Ayah, aku tahu ayah mencintai kami. Ku genggam tangan ayah. Aku tahu ayah ingin melindungi kami, tapi ayah telah mempertaruhkan segalanya untuk memberi kami kesempatan menyelamatkan dunia. Sekarang, tiba saatnya kami melakukan itu. Hanya inilah satu-satunya cara. Dia benar. Setne berhasil terdengar sedih, seolah dia menyesalkan kemungkinan tidak jadi dihukum. Selain itu, Yang Mulia, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan arwah orang mati sebelum bayangan Apophis menghancurkan mereka semua termasuk istri Anda. Wajah ayahku berubah dari warna biru langit menjadi ungu gelap. Dia mencengkeram singgasananya seolah ingin merobek sandaran lengannya. Kukira Setne sudah bertindak terlalu jauh. Kemudian, tangan ayahku menjadi rileks. Amarah di matanya berubah menjadi kenekatan dan semangat kuat. Pengawal, katanya, berikan bulu kebenaran kepada tahanan. Dia akan memegangnya saat memberi penjelasan. Kalau dia berdusta, dia akan binasa terlahap api. Salah satu demon guillotine menarik bulu itu dari neraca keadilan. Setne tampak acuh tak acuh saat bulu burung yang berkilauan diletakkan di tangannya. Baik. Dia mulai berbicara. Jadi, anak-anak Anda benar. Saya memang menciptakan mantra kutukan bayangan. Dalam teori, mantra itu bisa digunakan untuk menghancurkan dewa bahkan Apophis. Saya tak pernah mencobanya. Sayangnya, mantra itu hanya bisa dirapalkan oleh penyihir yang masih hidup. Saya meninggal sebelum sempat mengujinya. Bukan berarti saya ingin membunuh dewa manapun, Yang Mulia. Saya hanya berpikir akan menggunakannya untuk memeras mereka agar melakukan permintaan saya. Memeras dewa. Ayah mengerang. Setne tersenyum dengan perasaan bersalah. Itu dulu, pada masa muda saya yang sesat. Pokoknya, saya mencatat formula itu dalam beberapa salinan kitab menaklukkan Apophis.
Walt menggerutu. Yang semuanya sudah hancur. Baiklah, kata Sydney, tapi catatan asli saya pasti masih ada di pinggiran kitab not yang saya curi. Benar, kan? Saya berkata jujur. Saya jamin bahkan Apophis belum menemukan buku itu. Saya menyembunyikannya dengan sangat baik. Saya bisa menunjukkan tempatnya. Kitab itu akan menjelaskan cara menemukan bayangan Apophis, bagaimana menangkapnya, dan bagaimana cara melakukan kutukan itu. Tidak bisakah kau memberitahukan saja caranya kepada kami? Tanya Carter. Sydney cemberut. Tuan muda, saya mau sekali melakukannya. Tapi, saya tidak hafal seluruh isi buku itu. Lagi pula, sudah ribuan tahun sejak saya menulis mantra itu. Jika saya salah menyampaikan satu kata saja dalam mantra itu, ya kita tidak ingin ada kesalahan. Tapi, saya bisa membawa Anda ke buku itu. Begitu kita mendapatkannya Zia bertanya. Kenapa kau tidak bisa memberi petunjuk arah saja? Kenapa kau perlu ikut? Hantu itu menyeringai. Karena, akulah satu-satunya yang bisa mengambilnya kembali. Jebakan, kutukan kau tentu tahu. Lagi pula, kalian perlu bantuanku untuk memahami catatan itu. Mantranya rumit. Tapi, jangan khawatir. Yang harus kalian lakukan adalah memasang terus pita Hathor ini padaku. Kau Zia, bukan? Kau berpengalaman menggunakannya. Bagaimana kau bisa tahu? Kalau aku menimbulkan masalah, lanjut Sydney, kau bisa mengikatku seperti kado hari panen. Tapi, aku tidak akan mencoba melarikan diri setidaknya sampai aku membawa kalian ke tempat kitab Thoth berada, kemudian membawa kalian dengan aman ke tempat bayangan Apophis. Tidak ada yang mengenal level-level terdalam duat sepertiku. Aku adalah harapan terbaik kalian untuk menjadi seorang pemandu. Bulu kebenaran tidak bereaksi. Sydney tidak terbakar menjadi nyala api. Jadi, kurasa dia tidak berbohong. Sydney mengernyit. Oh, hanya saja begini, Sadi punya sedikit tugas sampingan, ya? Dia harus menemukan bayangan Bes. Sesungguhnya, itu gagasan yang bagus. Aku mengerjap. Benarkah? Tentu saja, sahut Sydney. Kita tidak punya banyak waktu. Terlebih, temanmu Walt di sana tidak punya banyak waktu. Aku ingin membunuh hantu itu, hanya saja dia sudah mati. Tiba-tiba saja, aku membenci senyum berpuas dirinya itu. Aku mengertakkan gigi. Teruskan. Waltstone, maaf, Bung, tapi kau tidak akan hidup cukup lama untuk mendapatkan kitab Thoth, menempuh perjalanan mencapai bayangan Apophis, dan menggunakan mantranya. Tidak ada waktu tersisa untukmu. Tapi, mendapatkan bayangan Bes tak akan makan waktu terlalu lama. Itu akan menjadi tes yang bagus bagi sihir ini. Kalau berhasil, bagus sekali. Kalau tidak, ya, kita hanya kehilangan satu dewa cebol. Aku ingin menginjak-injak wajahnya, tetapi dia memberi isyarat agar sabar. Kupikir, katanya, sebaiknya kita berpencar. Carter dan Zia, kalian berdua pergi bersamaku untuk mengambil kitab Thoth. Sementara itu, Sadi membawa Walt ke puing-puing Sais untuk mencari bayangan si cebol. Aku akan memberimu catatan tentang cara menangkapnya, tetapi mantra itu baru teori. Pada praktiknya, kau akan membutuhkan keterampilan Walt membuat jimat supaya berhasil melakukannya. Dia harus berimprovisasi kalau ada masalah. Kalau Walt berhasil, maka Sadi akan mengetahui cara menangkap bayangan. Kalau Walt meninggal setelahnya dan aku minta maaf, tapi merapal mantra seperti itu barangkali akan menewaskannya, maka Sadi bisa bertemu dengan kita di Duat, dan kita akan memburu bayangan ular itu. Semua senang. Aku tidak yakin apakah hendak menangis atau menjerit.
Aku hanya berhasil tetap tenang karena merasa Setnin akan menganggap lucu semua reaksiku saat ini. Dia menghadap ayahku. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia Osiris? Ini kesempatan untuk mendapatkan kembali istri Anda, mengalahkan Apophis, mengembalikan jiwa Bes, menyelamatkan dunia. Yang saya minta hanyalah, ketika saya kembali, pengadilan mempertimbangkan perbuatan baik saya ketika hendak menghukum saya. Adil sekali, bukan? Akhirnya, pengganggu tampaknya berhasil mengatasi kelinglungannya. Yang Mulia, apa keputusan Anda? Ayah menatapku. Aku tahu dia membenci rencana ini. Namun, Setnin membujuknya dengan satu hal yang tak dapat diabaikan ayah, peluang menyelamatkan ibu kami. Hantu jahat itu menjanjikan untukku 1 hari terakhir bersama Walt, yang merupakan keinginan terbesarku lebih dari apapun, dan kesempatan untuk menyelamatkan Bes, yang merupakan keinginan nomor 2ku. Dia menyatukan Carter dan Zia dan menjanjikan kepada mereka kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Umpannya mengenai kami semua dan dia menyeret kami seperti menarik ikan dari sebuah danau suci. Namun, meski aku tahu kami dipermainkan, aku tak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Kita harus melakukannya, Yah, ujarku. Ayah menundukkan kepalanya. Yah, memang. Semoga Maat melindungi kita semua. Oh, kita akan bersenang-senang, ujar Setne riang. Apakah kita akan segera berangkat? Kiamat tidak akan menunggu.